Dikisahkan, pada mulanya, alam semesta ini belum berbentuk. Masih pejam dan gelap gulita. Kehidupan dan topografi bumi belum ada. Langit dan bumi masih bertelangkup, belum berpisah. Hingga pada suatu ketika, langit dan bumi berpisah, lalu muncullah sungai, gunung, bukit dan tanah datar. Pada saat itu pula, dari perkawinan antara langit dan bumi, lahirlah 3 serangkai, para dewa pertama. Tuang Titananta Lusamba Batu Lalikan. Mereka adalah Pong Tulak Padan, sang penyangga bumi, yang berdiam di bawah tanah. Pong Banggai Rante, sang pemangku bumi, yang berdiam di daratan. Dan Pong Gaun Tikembon, sang awan mengamban, yang berdiam di langit. Ketiganya kemudian pertama kali menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kemudian, bersabdalah Pong Tulak Padan. Aku akan masuk ke perut bumi. Barang siapa yang membuat pelanggaran, akan kuhukum jikalau dia tidak bertobat. Sementara itu, Pong Banggai Rante menetap di bumi. Kawin dengan Talo, Mangka Kalena. Atau telur jadi sendiri. Dari perkawinan mereka, lahirlah 8 orang anak. Saripi Bulan menjadi penguasa di ujung langit. Pong Raden menjadi penguasa di sisi langit. Timbayu Kilak menjadi penguasa di dalam batu karang. Pong Tulang Dena menjadi penguasa di perairan, parit, dan sungai. Tandi Minanga menjadi penguasa di laut. Pong Lalondon menjadi penguasa di Puya. Kemudian 2 orang putri, Indo Pariparir dan Indo Samadena. Namun keduanya memperebutkan benang emas, sehingga keduanya pun berpisah. Indo Pariparir pergi ke matahari, dan Indo Samadena bermigrasi ke bulan. Sementara itu, Gaun Tikembong naik ke puncak langit. Di sana ia hidup seorang diri, ia tidak menemukan siapapun yang sepadan. Maka diambilnya rusuknya, kemudian diciptakan seorang putra, bernama Usuk Sang Bamban, artinya rusuk sebilah. Disebut juga Puang Basi-Basian. Suatu ketika saat ia kesepian, Usuk Sang Bamban menjelajah langit mencari pasangan. Ia mendengar suara tawa wanita dari sebuah batu besar. Dewi itu bernama Simbolong Mani, alias Lokon Lurara, yang berarti konde emas. Usuk Sang Bamban pun mengutarakan niat untuk mempersunting Simbolong Manik. Simbolong Manik tidak keberatan. Dengan syarat, Usuk Sang Bamban mampu menyediakan Piong Sang Lampa sebagai mas kawin. Singkat cerita, Usuk Sang Bamban berhasil memenuhi syarat tersebut. Simbolong Manik pun keluar dari batu. Dari perkawinan itu, lahirlah putra tunggal bernama Puang Matua atau Tukaubanan. Artinya dewa berambut putih. Setelah dewasa, Puang Matua, atas nasihat ibunya, pergi mencari jodoh ke dalam batu laulung. Di sana ia harus melaksanakan upacara seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Puang Matua melakukan sesuai arahan ibunya. Ia berhasil mempersunting Dawi Arang di batu, alias Sulo Tarongko Malia. Artinya cahaya terang, atau ubur di batu. Karena tidak memiliki anak, Arang di batu pun meminta Puang Matua untuk mencari 1 bakul emas murni ke arah matahari terbenam. Emas murni yang diperoleh itu dimasukkan dalam sawan sibarung atau puputan berpasangan. Dan ditempalah 8 nenek moyang unsur alam. Alo Tiranda, leluhur tanaman beracun atau Ipo. Ungku, leluhur kapas. Pong Pirik-pirik, leluhur hujan. Menturiri, leluhur ayam. Manturini, leluhur kerbau. Riaku, leluhur besi. Takebuku, alias Datula Meme, nenek moyang padi. Dan Datulauku, nenek moyang manusia. Kemudian Puang Matua menghamburkan abu sisa pembakaran ke atas gunung dan lembah. Maka terciptalah segala jenis tanaman dan makhluk yang lain di daratan. Nantikan kisah selanjutnya tentang Datulauku, nenek moyang manusia, yang kepadanya diberikan aluk. Kore Sumanga.